Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pada Dewan Juri Termas, perkenalkan saya Buni Dikasta dari Pondok Pesantren Anjir Semarang. Dari kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Al-Bukhari pada pasal wal matsruf minas sholat. Adapun kitab Al-Bukhari yang saya gunakan masih bersih, belum ada matanya sama sekali. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, hada utawi iki faslun iku faslun suci. Wal matsruh lan utawi perkara kang ditinggalake minas sholati saking salat salah satu asya iku pira-pira perkara. Fardun rupane fardu. Wa yusama den arani apa fardu dirukni kelawan aran rukun. Aidon halemale wa sunnatun sunnah wa hayatun lan hayat. Wa humalan utawi karone sunnah lan hayat ma iku perkara ada kang liyane apa ma ngeliyani al-fardu ing perkara fardu. Wa bayyana lamun seperti lakake al-musannifu sinan ke musannaf asalah sata ing telu mau perkara telu mau oleh mertelake fi qaulihi ing dalem mengendikane ke musannaf rupane qaul fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi ila akhirih. Maknane fal fardu mongko utahe perkara fardu la yanubu iku ora bisa ganti anhu saking perkara fardu sujudu sahwi apa sujud sahwi bal balik indakarahu indakar lamun eling sapa musolli sapa wong kang salat hu ing perkara fardu sing ditinggal mau ayil fardu tegese perkara fardu wa huwa hale utawi musolli fi sholat iku tetep ing dalem salat ata mongko nekani sapa musolli bi kelawan al-fardu wa tamat lan dadi sempurna salatu apa salate musolli au dzakarahu ba'da salami au dzakara utawa eling sapa musolli ing perkara fardu sing ditinggal mau ba'da salami oleh eling ba'da salami ing dalam sawise salam wa zaman lan hale utawi mangsa qaribun iku barek ata mongko nekani sapa musolli bi kelawan fardu wa bana lan jumenengake sinten musolli alaihi ing atase perkara fardu sing ditinggal mau babaqiya ing dalam selagi ini tetap sapa musolli minas sholati oleh tetap minas sholati saking sholat wasajadalan sujud sapa musolli lisahwi krono lali. Kemudian saya akan menjelaskan maksud atau murad dari apa yang telah saya bacakan tadi. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja atau perkara-perkara apa saja yang mungkin kita tinggalkan ketika kita sedang melaksanakan sholat seperti itu. Baik itu perkara yang berupa aqwal atau ucapan atau berupa af'al berupa perbuatan, entah itu berupa perkara yang wajib ataukah berupa perkara yang sunnah, ataukah itu kita meninggalkannya itu dengan niat sengaja ataukah sebab lupa. Nah, di sini dijelaskan oleh sang musannaf bahwasanya hal-hal yang mungkin saja kita lupakan saat kita melaksanakan sholat itu setidaknya terbagi menjadi 3 kategori. Nah, 3 kategori itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah fardu atau disebut rukun, yang kedua adalah sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah abad, dan yang ketiga adalah sunnah hayat. Nah, untuk yang sunnah abad dan sunnah hayat itu adalah semua perkara yang bukan perkara fardu atau bukan rukun dari sholat itu sendiri. Kemudian setelah menyebutkan 3 kategori tadi, Kiai Musannaf selanjutnya menjelaskan masing-masing dari ketiganya. Nah, yang pertama adalah tentang penjelasan tentang perkara fardu atau rukun. Di sini sekarang Kiai Musannaf menjelaskan bahwasanya perkara fardu itu tidak bisa diganti hanya dengan melakukan sujud sahwi saja manakala kita melupakannya atau meninggalkannya ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, terus bagaimana solusinya? Jadi ketika kita meninggalkan rukun sholat atau fardunya sholat, maka kita wajib mengulangi atau mengerjakan kembali apa yang telah kita lupakan itu. Dan jikalau kita ingatnya itu ketika masih dalam kondisi sholat, maka ya kita segera melakukan saat itu juga. Dan ketika kita ingatnya itu setelah salam dan masa atau tenggat waktu antara kita melakukan salam dan kita ingatnya itu masih berdekatan, maka kita segera melaksanakannya ketika kita sudah ingat tersebut. Dan nanti kita juga melakukan yang namanya sujud sahwi. Itu untuk perkara yang fardu. Kemudian secara mudahnya seperti ini, perbedaan dari ketiganya, baik dari perkara yang fardu, perkara yang sunnah abad, dan perkara yang sunnah hayat. Untuk yang perkara fardu itu ketika kita melupakannya, maka kita wajib mengulanginya dan nanti kita hendaknya melakukan sujud sahwi. Dan untuk perkara yang termasuk kategori sunnah abad, manakala kita melupakannya, maka kita tidak perlu mengulanginya, namun hanya cukup dengan sujud sahwi saja. Untuk yang terakhir yaitu sunnah hayat, ketika kita melupakannya, tidak mengerjakannya dalam sholat, maka kita
tidak perlu mengulanginya dan juga tidak perlu melakukan yang namanya sujud sahwi. Untuk contoh dari masing-masing ketiganya itu apa saja? Nah, yang pertama untuk fardu itu contohnya seperti qiraatul suratul Fatihah, yakni membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun sholat. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang sunnah ba'at adalah membaca doa kunut dalam sholat subuh atau membaca doa kunut ketika sholat tarawih pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadan. Itu untuk contoh yang sunnah ba'at. Adapun untuk contoh yang perkara yang termasuk sunnah hayat adalah at-tasbihat, yakni perkara bacaan tasbih mungkin saat rukuk atau saat sujud. Jadi ketika kita meninggalkannya mungkin itu kita tidak perlu mengulanginya dan juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi kemudian saya akan menjelaskan dari segi kaidah nahwi dan sorofnya. Pada lafaz pertama kita menjumpai lafaz faslun di sini. Faslun khobarun wa huwa marfu'un alamat rafi dhammatun dhahiratun ya annahu ism mufrad. Faslun tertibnya menjadi khobar dari mubtada yang terbuang mahdhuf. Kenapa kok terbuang? Karena sudah maklum takdirannya hada faslun. Apakah boleh membuang mubtada yang sudah maklum? Hukumnya adalah boleh, sebagaimana dalil wahad ma yulamu jaizun kama taqul zaidun ba'da man indakuma. Kemudian kita menjumpai lafaz al-masruf sigonya isim maf'ul dari fi'il madhi taroka. Kemudian untuk lafaz as-shalah itu ada sigonya isim masdar. Kemudian khobar dari lafaz al-masruf itu adalah salah satu asyanya bentuknya berupa tarkib idhofi. Untuk asya sendiri i'rabnya jar, tanda jarnya menggunakan fathah karena dia isim ghairu musharraf. Bagaimana dalil wajura bil fathati ma yansharif malam yudhaf aw yaqub ba'da al-radif. Kemudian untuk yusama ini adalah fi'il mudhari', dia hukumnya mabni majhul sehingga dia membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Adapun naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya aibwa yang kembali pada lafaz fardun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menjumpai lafaz ada ini bisa berlaku dua, boleh huruf jar, boleh fi'il. Kalau kita anggap sebagai jar maka dibaca ma'adal fardhi, tapi kalau kita anggap sebagai fi'il maka kita baca ma'adal fardhi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.